106 FM Merkuri, sahabat, dan selamat pagi. Seperti biasa di hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang ada perbincangan Rumah Sehat Surabaya yang bisa Anda ikuti, sahabat. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat. Setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan. Kali ini, sahabat, tema yang kita bahas di Rabu 20 Maret 2024 ini berkaitan dengan mewaspadai usus buntu. Sudah hadir di studio ada Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih sudah hadir, meluangkan waktu di kesibukan dari Dr. Hadi ini, sahabat ya, untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar mewaspadai usus buntu. Dan Anda bisa bergabung, bertanya bersama dengan narasumber di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers ya di 08173096. Dan Anda juga bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Ears ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Dan perbincangan ini juga bisa Anda saksikan kembali, sahabat, nantinya di YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu. Ini tadi sebelum on air saya ternyata wow sekali ya dengan usus buntu ini yang tadi sempat dijelaskan oleh Dr. Hadi Winoto. Sekarang saya pengen juga sahabat-sahabat Merkuri bisa mendengar terkait dengan kondisi usus buntu ini, kondisi yang seperti apa. Kita menyamakan persepsi terlebih dahulu ya, sahabat. Seperti apa, Dok, kondisi dari usus buntu ini? Atau apa sih usus buntu ini, Dok? Baik, terima kasih. Jadi usus buntu merupakan organ, sebenarnya dia organ menempel di awal dari usus besar kita, di sekum kita bilangnya. Dia organ. Jadi namun dari kalau dia ada sesuatu radang, itu kita namakan sebagai radang usus buntu atau bahasa medisnya appendicitis. Bisa menjadi akut atau kronis, dia kumat-kumat sudah lama itu jadi disebut kronis. Jadi gejala apapun yang menandai dia suatu radang maka disebut radang usus buntu atau appendicitis. Kira-kira itu. Jadi ada peradangan di usus gitu ya, Dok, yang menyebabkan jadi usus buntu tersebut gitu ya, sahabat. Nah, kalau bicara tentang penyebab dari kondisi usus buntu ini apa sih, Dok? Sampai sekarang etiologi penyebabnya itu masih belum bisa dikatakan dengan baik ini A atau B seperti itu. Baik itu sejak dulu ya, baik di jurnal-jurnal yang sudah ada, dari textbook yang sudah ada, dia tidak bisa menyebutkan kenapa dia meradang. Kenapa dia meradang. Nah, tapi yang jelas yang bisa kita lihat bahwa patofisiologinya kenapa dia radang. Jadi kenapa disebut, kayak kembali dulu ya, kenapa disebut usus buntu? Karena dia memang buntu. Jadi seperti gang buntu begitu ya. Satu jalan untuk masuk dan keluar. Nah, ketika ada yang nyumbat di depan gangnya itu, nah itu penduduknya jadi masalah di gang itu, dia nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Nah itu yang terjadi kenapa usus buntu ini jalannya cuma satu. Ada yang nyumbat di depan ujung gangnya, terus jadinya penduduk di situ jadi kesulitan, jadi radang dan sebagainya. Itu kira-kira. Itu penyebabnya. Tapi untuk penyebab pastinya tidak dikatakan apakah ini bisa dikatakan karena diakibatkan genetik atau gaya hidup yang katanya orang itu juga bukan menjadi penyebab utama dari usus buntu ini, atau seperti apa, Dok? Bukan. Jadi bukan karena pola makan yang kita makan, kemudian intinya apa yang membuntu di ujung gangnya itu bisa macam-macam ya. Paling banyak memang ada kotoran yang nyumbat di ujung gangnya situ. Nah itu kita namakan fekalit namanya. Kotoran yang seperti batu dan nyumbat di situ. Tapi apakah selalu itu biji cabai misalkan? Ya, gitu ya? Betul, biji cabai atau jambu biji gitu ya, Dok. Katanya kan itu bisa, jangan makan ini nanti usus buntu gitu kan? Iya. Sepanjang saya bekerja untuk usus buntu ini, saya belum pernah menemukan aja biji cabai di ujung gangnya itu kira-kira gitu ya. Malah belum pernah ketemu ya, Dok ya? Oh, berarti itu mitos ya, Dok? Tapi kebanyakan memang ada kotoran yang mengeras di ujung situ, dia membuntu jalannya. Nah, bisa kita analogikan, mungkin seluruh Indonesia lah suka makan pedes lah ya. Ya, tapi betul.
tidak semuanya orang dengan appendicitis terjadi appendicitis pada pasiennya. Jadi bukan karena gaya hidup atau pola makan apa yang kita makan tuh bisa menyebabkan usus buntu gitu ya dok ya. Benar. Karena penyebabnya belum diketahui gitu ya. Kalau penyebabnya belum diketahui, apakah faktor resikonya ada dari penyakit ini atau juga sama seperti apa? Ada. Jadi intinya kenapa gangnya itu buntu di ujung gang itu ya? Bisa ada yang buntu dari dalam, kemudian ada yang buntu situ, Ya. atau dia tergencet dari luar. Oh. Jadi ada gang yang tergencet dari luar apa? Misalkan ada ibu hamil dengan saking karena bayinya makin besar, Ya. terus dia ada gangnya itu tergencet oleh kondisi bayinya, terus makanya kasus usus buntu pada ibu hamil juga ada. Ya. Karena ujung gangnya itu tergencet oleh bayinya misalnya gitu, atau misalkan ada sesuatu di dalam perutnya, misalkan ada tumor kah atau kista kan dan sebagainya yang akhirnya menggencet ujung gangnya itu ya, termasuk akhirnya penduduk di gangnya itu jadi repot, jadi radang kira-kira gitu. Ada beberapa kalau penyebab utamanya belum diketahui tapi faktor resikonya bisa jadi semesti terjadi pada ibu hamil itu. Ada keadaan-keadaan yang memang bisa terjadi usus buntu gitu ya dok. Faktor resikonya jadi lebih meningkat ya, karena ada sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip dia akan membuntu jalannya itu. Tapi apakah selalu pada ibu hamil usus buntu juga tidak, tapi resikonya akan lebih besar. Oh, karena kondisi dan letak gitu ya mungkin ya dok ya, itu yang bisa menyebabkan gitu ya sahabat. Tapi untuk penyebab atau faktor resiko khususnya itu ya tidak selalu gitu ya, tiap orang akan berbeda-beda gitu ya dok. Benar. Tidak selalu orang yang, karena kan kita semua makan pedas gitu ya, nggak mungkin semuanya juga ada biji cabenya di situ ternyata gitu ya. Dan untuk gejala khasnya atau ciri khasnya dari kondisi usus buntu ini supaya masyarakat kita lebih tahu apa sih dok? Karena kan kalau bicara tentang ini kan letaknya di perut kan. Betul. Jadi untuk gejalanya mungkin sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Apa ada gejala khas atau ciri khas dari usus buntu ini dok? Kita namakan gejala patonemonisnya ya. Jadi biasanya sebelum ke kondisi pasien yang mengeluhkan nyeri perut di kanan bawah, itu ada lokasi usus buntu kita di perut kanan bawah. Terus beberapa jam atau sehari sebelumnya itu dia mengeluh rasa nggak nyaman di ulu hati misalnya, seperti orang sakit mah lah ya, nggak nyaman dan sebagainya. Kemudian nyerinya akan terus berpindah ke kanan bawah. Nah itu yang gejala patonemonis. Oh ini kemungkinan besar dia usus buntu karena nyerinya ada nyeri berpindah namanya, dari nyeri ulu hati kemudian berpindah ke titik organ yang nyerinya itu. Jadi itu ciri khasnya atau gejala khasnya. Jadi kalau hampir sama dengan MAH, berarti kalau kita merasakan yang hampir sama dengan MAH itu sebaiknya kita langsung istilahnya memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Enggak, mungkin kalau pasien dengan riwayat sakit MAH sebelumnya kan mungkin ini sakit MAH biasa. Tapi kita mulai aware, ini kok nyerinya berpindah. Orang dengan sakit MAH kan bisa saja ya, tapi betul. Dia beri makan atau minum obat MAH udah selesai. Tapi ini kemarin sakit MAH, sekarang kok nyerinya berpindah kanan bawah. Nah itu Anda perlu aware, ada sesuatu mungkin yang perlu diwaspadai. Dan itu untuk rate sakitnya apakah berulang beberapa jam, semisal nyerinya atau seperti apa dok? Karena kan kalau MAH mungkin itu akan hilang, tapi kalau untuk usus buntu nyerinya berulang beberapa saat kemudian hilang. Itu kalau untuk usus buntu nyerinya akan berlangsung lama atau? Betul. Jadi nyerinya akan menetap, beda dengan nyeri seperti orang sakit diare misalnya diare kan dia nyerinya ada terus hilang terus betul. Ada hilang. Itu nyeri kolik namanya, ada hilang timbul berdasarkan gerakan ususnya. Tapi pada usus buntu ini kan dia nyerinya karena radang, jadi nyerinya akan ada terus. Kalau nyerinya makin memberat, dia radangnya akan makin berat, kira-kira gitu. Jadi nyerinya tidak akan pernah hilang, tetap ada di situ. Hilang dengan obat biasanya. Karena penghilang sakit itu tadi ya dok, betul, ya betul, itu ya penghilang nyeri. Obat, itu berkaitan dengan gejala yang khas ya sahabat. Jadi kalau Anda merasakan, karena ini kan Ramadanan, jadi hampir-hampir mirip dengan sakit MAH untuk itu betul, ya dok. Betul. Jadi kalau rasanya kok sakit perutnya itu di kanan bawah ya, terus kok nyerinya berlangsung lama. Nah itu sudah mulai harus aware untuk memeriksakan diri ya dok. Meskipun orang kita tuh tahan sakit dok, kalau enggak rate sakitnya itu di atas 7 atau 8 itu nggak akan ke fasilitas kesehatan. Kira-kira gitu. Seperti itu ya dok. Dan kalau untuk diagnosis dari usus buntu ini apa saja dok? Apakah pemeriksaan USGK atau seperti apa? Kalau hanya ditekan saja, oh ini usus buntu nih, sudah harus langsung
tindakan atau seperti apa untuk diagnosisnya? Gejalanya satu memang tergantung kondisi klinis pasien. Jadi lihat riwayatnya apakah ada nyeri saja kah atau seperti pada radang yang lain ya, dia Ya. juga ada demam, kemudian ada rasa mual, muntah, gejala pada usus pada umumnya. Hanya memang kita akan melihat bahwa kondisi klinis di tomo klinis itu yang paling penting karena itu kunci di situ. Misalkan dia ditekan di kanan bawahnya nyeri, itu kemungkinan besar usus buntu iya. Apakah perlu pemeriksaan lanjutan misalkan foto, USG atau CT scan dan sebagainya tergantung dari kondisi klinisnya. Kalau misalkan meragukan, misalkan pasien pada ada riwayat kista kandungan misalkan sebelumnya atau pasien dengan riwayat batu ginjal misalkan begitu. Nah itu kan karena organ berdekatan di kanan bawah kan bisa banyak ya. Kemungkinannya bisa radang usus buntunya atau karena kalau pada perempuan ada sesuatu di kandungannya entah apapun itu atau di saluran kencingnya itu kan lokasi berdekatan di belakang sendiri. Jadi entah itu infeksi atau batu, nyerinya akan mirip-mirip ya. Nah, ketika itu ditemukan ini kok nggak jelas ya apa maksudnya bisa A, bisa B, bisa C. Betul. Nah, itu kita perlu konfirmasi dengan pemeriksaan foto, radiologi, entah itu USG atau sebagainya. Itu untuk terkait diagnosisnya ya dok ya? Iya, betul. Dan kalau bicara tentang tadi kan letaknya hampir sama, apalagi untuk perempuan. Untuk perempuan atau laki-laki, kalau bicara tentang kasus usus buntu lebih banyak mana nih dok? Dari epidemiologinya pada laki-laki lebih banyak. Pada laki-laki lebih banyak. Kira-kira 3:1 pada laki-laki. Oh lebih banyak laki-laki ya dok Betul, ya? lebih banyak pada laki-laki. Kenapa? Nggak tahu. Iya, karena penyebab utamanya nggak tahu gitu ya dok ya. Kenapa? Katanya Tapi begitu. mungkin orang kadang loh itu kan karena mungkin gaya hidupnya atau misalnya pola makannya itu juga bukan menjadi penyebab utama gitu ya. Epidemiologi juga mengatakan usia rentangnya antara 10 sampai usia 30 tahun memang. Oh oke. Ya ini Epidemiologi kan data ya, Ya, tapi betul. mengapa? Nggak tahu. Tapi datanya berkata seperti itu. Nah, penelitian mungkin masih akan lebih berlanjut. Ini kenapa pada rentang umur segini yang paling banyak, peaknya di situ. Usia di atas 40-50 tahun ada tapi sangat jarang. Nah, ini mengapanya kita belum bisa jelaskan lebih detail. jadi orang malah akan menyimpulkan sendiri dari hasil dari mungkin karena nggak makannya sembarangan dok karena orang muda gitu ya. Bukan berarti juga ya dok ya. Belum bisa dikonklusikan, belum bisa disimpulkan seperti itu sih, belum bisa. Tapi ini menurut data ya epidemiolog seperti ini gitu ya, Iya. dari rentang 10 hingga 30 gitu ya sahabat. Ini yang tidak bisa juga, apakah ini bisa dideteksi dini dok kalau berkaitan dengan usus buntu ini? Betul. Jadi usus buntu ini karena dia akut, jadi kondisi emergensi tidak bisa maksudnya tidak bisa dideteksi sebelumnya, screening sebelumnya nggak bisa karena kalau nggak ada keluhan ya misalkan di foto dan sebagainya nggak ada normal sama sekali. Kita aware kalau dia ada sesuatu, dia radang, dia nyeri, baru ada kelihatan. Jadi memang sampai sekarang belum ada dan tidak bisa di screening, artinya di pemeriksaan dininya tidak mungkin dikerjakan kecuali ada keluhan baru akan dikerjakan bokap. Karena ini aku dan emergensi ya, jadi hampir sama kayak kena pisau saja, jadi langsung ditangani. Betul. Seperti itu ya dok, Kira-kira analoginya. seperti itu, Jadi betul. nggak bisa, kan kita nggak pernah tahu gitu ya, iris pisaunya Iya. kapan gimana gitu. Betul. Jadi analoginya seperti itu. Jadi ini kasus yang akut dan emergensi. Jadi kalau sudah ada gejala itu tadi ya, sahabat nggak nyaman di kanan bawah, kemudian nyeri yang cukup panjang nggak hilang-hilang. Nah, ini Anda sudah harus langsung memeriksakan gitu ya sahabat. Dan kalaupun ke fasilitas kesehatan juga Anda bisa menceritakan secara lebih detail supaya dokter tahu oh ini karena ini apakah ada riwayat mahnya supaya juga diagnosisnya lebih tepat lagi, penanganan juga lebih tepat lagi sahabat ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Hadi Winoto. Beliau merupakan spesialis bedah, subspesialis bedah digestif. Kita membahas tema berkaitan dengan mewaspadai usus buntu. Anda bisa bergabung di line telepon 562 0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya, sahabat di edisi hari Rabu 20 Maret 2024 bersama dengan Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif. Kita membahas tema berkaitan dengan mewaspadai usus buntu. Ini penyakit yang menarik ya, ternyata tidak tahu, kita belum diketahui secara pasti penyebabnya.
kemudian hanya beberapa hal yang bisa menjadi faktor resiko dengan kondisi-kondisi tertentu. Untuk deteksi dini juga kita ternyata tidak bisa melakukan, dan untuk usus buntu ini ternyata banyak diderita oleh laki-laki, sahabat. Penyebabnya juga belum tahu, kalau menurut data dari epidemiolog usianya rentang usianya 10 hingga 30. Nah, untuk perbedaan usus buntu pada anak-anak dan dewasa, karena ini rentang usianya kalau menurut epidemiolog 10 sampai 30, Iya. ada perbedaan yang khas nggak sih, Dok, untuk usus buntu ini? Kalau keluhannya sih hampir sama ya. Jadi nyeri perut, kemudian nyeri berpindah ke kanan bawah. Hampir kayak 80% kasus terjadi begitu. Jadi nyeri lulu hati kemudian pindah kanan bawah. Itu memang nyerinya akan seperti itu. Tapi memang tidak semuanya ada nyeri di kanan bawah. Jadi ada pasien yang langsung nyeri di kanan bawah saja tanpa didahului dengan nyeri lulu hati. Jadi nyerinya akan sangat bervariasi model nyerinya. Atau misalkan pasiennya nggak nyeri banget di kanan bawah sih, cuman dia demam. Iya. Terus atau kalau pasiennya gemuk banget misalkan, kita juga susah nilainya ini nyeri atau enggak ya. Nah itu jadi bisa sangat variatif tergantung kondisi pasien. Jadi hampir sama ya, betul. gitu ya, tapi bergantung, karena kan kalau bicara tentang pasien itu person to person ya, Dok, berbeda setiap kasusnya gitu ya. Ini pertanyaan dari Mbak Ines, Dok mau tanya, apa tidak ada cara lain untuk mengatasi usus buntu supaya tidak operasi, atau memang penanganannya harus operasi? Wah, ini mendului ini. Saya pertanyaan masih nanti ini untuk Mbak Ines, silakan, Dok. Baik, tentu kalau ditanyakan ke medis memang apakah usus buntu operasi misalnya gitu. Saya jawab iya, operasi. Kenapa? Begini. Tapi kalau ditanya apakah usus buntu nanti bakal pasti pecah, tentu tidak. Nah kalau pecah kan wajib operasi lah ya. Kalau ditanya kemudian apakah ada usus buntu yang bisa diobati, ada yang bisa diobati dan dia sembuh. Nah saya selalu bilang ke pasiennya, memang kita tidak menutup mata ada yang dia sakit usus buntu, diobati sembuh, oke. Cuman problemnya itu nanti 1 hari 2 hari lagi itu kita tidak bisa menduga nanti ibu atau anak ibu apakah masuk ketika diobati saat ini apakah masuk sembuh atau dia pecah. Nah itu gamblingnya terlalu besar, artinya kalau dia sembuh ya syukur, tapi kalau dia pecah enggak, karena ketika dia pecah itu harus operasi besar, resiko lebih berat, resiko akan jauh lebih berat ditanggung oleh pasien. Jadi ketika ditemukan di titik tengah-tengah begini, memang saya bilang yang paling bijaksana adalah diambil sebelum dia jadi komplikasi. Jadi memang penanganannya adalah operasi ya, yang karena untuk menghindari resiko-resiko atau fatality gitu ya, Dok, ya. Betul. Bisa, tapi kan bergantung dari kondisi berarti ya, atau seperti apa, Dok? Jadi karena kita tidak bisa menduga ke depan bagaimana tiap pasien ya, misalkan si A nanti oke, Dok saya nggak mau operasi, saya mau diobati saja. Oke, cuman kan nanti kan saya tidak tahu ya Pak, apakah besok sembuh atau besok pecah. Nah kalau pecah Anda risiko lebih berat karena harus operasi lebih besar, infeksi, jadi kotorannya bisa ada nanah dalam perutnya, itu jadi lebih ruwet lah bagi pasiennya. Itu malah menyebar dan harus membersihkan operasinya yang harusnya itu hanya operasi luka-luka kecil, luka kecil malah akan lebih besar karena pecah itu tadi ya, Dok. Nah untuk tata laksananya seperti apa dari operasi ini? Karena kan kalau orang mengingat apalagi dengan spesialis dokter yang spesialis bedah digestif itu kan, wah nanti perutnya dibelah nih, atau dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini seperti apa, Dok, tata laksana dari usus buntu ini? Betul. Jadi kalau memang prinsipnya adalah mengambil usus buntunya dengan operasi tentu. Sampai sekarang ada beberapa teknik yang digunakan. Paling banyak memang teknik open. Teknik open itu pasien dibius, kemudian dilakukan sayatan di perut kanan bawah, kemudian dibuka, diambil usus buntu, dijahit, selesai. Kira-kira irisannya 5-8 cm tergantung pasien. Artinya kalau pasiennya kurus bisa 3 cm, tapi kalau pasiennya gemuk mungkin bisa lebih 8 cm. Cuman teknologi yang kedua adalah dengan laparoskopi. Mungkin para pendengar sudah tahu kalau laparoskopi kita namakan keyhole surgery. Jadi operasi seperti lubang kunci, karena cuman slit aja ukuran 1 cm. Untuk masukkan kamera, masukkan alat, dan untuk prinsipnya sama ngambil usus buntunya, cuman ada alat yang dimasukkan di situ. Jadi lebih dengan luka lebih kecil akan cepat kembali ke
sehat seperti semula jauh lebih cepat kira-kira gitu. Recovery-nya akan lebih cepat gitu ya. Recovery-nya akan jauh lebih cepat. Nah, untuk perbedaan misalnya kan kalau luka yang saya tanya kecil kan ini diambil ya dok ya. Itu berarti langsung ditarik atau kan ini kan orang ini kan itu diambil ya kan bergantung dengan berapa lebarnya atau gimana gitu ya dok. Itu bergantung dengan kondisi berarti ya untuk yang bekas luka yang kecil ataupun besar atau seperti apa? Enggak, jadi iya benar Bu. Jadi biasanya prosedurnya kita lakukan 1 cm di bawah pusar, jadi disembunyikan di bawah lipatan pusar, 1 cm di situ. Kemudian ada 2 titik lain untuk 5 milian untuk ngambil alatnya untuk masukkan usus buntu. Ketika sudah terambil kan kita terus gimana cara mengeluarkannya ini kan? Dari titik 1 cm di pusar itu, jadi bisa dilebarkan sampai 2-3 cm untuk bisa mengeluarkan. Termasuk pada operasi seperti pada operasi kantong empedu juga begitu. Kan gede tuh kantong empedunya. Itu dari mana keluarnya dia? Tetap titik 1 cm itu yang bisa dilebarkan. Artinya yang bisa dilebarkan asal sampai spesimennya atau organnya itu bisa keluar. Kira-kira lebar 2 atau 3 cm. Perkembangan teknologi kedokteran cukup luar biasa ya dok ya. Dan itu ada di semua rumah sakit atau seperti apa dok? Dan mungkin banyak sahabat-sahabat Merkuri, apakah penanganan dari usus buntu ini ditanggung BPJS atau seperti apa? Ada, jadi karena usus buntu termasuk dalam kondisi emergensi dan itu masuk dalam kondisi emergensi oleh BPJS, oleh asuransi BPJS, jadi bisa dikerjakan dimanapun. Kondisi emergensi ya. Anda misalkan pada bepergian, bukan pada vaskes Anda, jadi Anda tetap bisa ke rumah sakit terdekat dimanapun tetap bisa dikerjakan. Kira-kira gitu. Karena ini kondisi emergensi ya, karena kan takutnya malah akan menimbulkan fatality, jadi penanganan harus langsung atau segera dilakukan tindakan gitu ya dok ya. Dan komplikasi yang bisa menyertai dari kondisi usus buntu ini, apakah hanya saat pecah itu tadi yang akan bisa kemana-mana, atau usus buntu ini bisa menyebabkan komplikasi yang lainnya gitu ya, dan akan bisa menyebabkan fatality dengan tingkat kematian lebih tinggi, seperti apa dok? Paling banyak memang kalau dia perforasi pecah begitu, itu kan kumannya akan keluar dari usus buntunya, dia akan nyebar dalam perutnya, operasinya akan lebih besar karena harus operasi terbuka dan nyuci dalam perutnya untuk nyuci nanahnya lah kira-kira gitu. Komplikasi yang lain misalkan tidak ditangani dengan baik, kumannya akan berpindah, biasanya paling banyak juga ke liver, ke hati, terus dia akan ada menimbulkan abses di situ. Jadi nanah ya, bisul di dalam organ livernya itu juga terkait. Kadang-kadang kita lihat, oh ini kok ada nanah di livernya, jangan-jangan kuman dari usus buntu nih, kuman dari usus buntu. Ada kasus seperti itu dan cukup banyak laporan tentang hal itu. Oh jadi, wah ini luar biasa ya dok. Saya banyak hal yang baru saya ketahui. Jadi ternyata kumannya itu malah yang bisa menyebar kemana-mana gitu. Kalau tidak tertangani dengan baik, komplikasinya ke situ ya dok ya. Kuman dari usus besar itu jahat. Jadi dia ketika dia menemukan daerah yang dia cocok, ya dia akan infeksi yang kemana-mana sih kayak gitu. Dan itu kan karena balik lagi ya, karena orang kita itu tahan sakit sekali, jadi kalau tidak merasa sakit yang range-nya itu 11 gitu ya sahabat, karena kan harusnya sakit itu 10 gitu ya, lebih dari 10 ya. 11 gitu itu baru ke rumah sakit gitu ya. Ini akan bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan ya dok, apalagi yang tidak tertangani dengan baik kalau kita bicara hal tersebut. Ketika ditemukan awal nyerinya di kanan bawah saja. Nah, kita mulai curiga kalau misalnya nyerinya itu sudah nyebar ke daerah lain, bukan dari kanan bawah, misalkan jadi nyeri ke kiri, terus jadi ke atas. Artinya kalau sudah nyeri bukan hanya dilokalisir di kanan bawah, ketika dia sudah nyebar dari kanan bawah, kemungkinan sudah pecah, nananya sudah ke arah kiri, terus nyeri. Jadi ada rangsang peritoneum yang ada rangsang di selaput itu, ketika ada nanah atau sesuatu infeksi, ketika ditekan akan terasa nyeri dan tegang kaku gitu perutnya. Jadi itu kan yang istilahnya yang harus kita waspadai ya dok ya, karena kan takutnya kemana-mana ternyata ini juga fatality dan penanganan kan lebih lama ya dok ya, atau penanganan yang akhirnya yang dilakukan yang seharusnya mungkin pengobatan cepat saja sebulan mungkin akan bisa kembali normal. Kalau yang seperti itu apakah nanti istilahnya kembali lagi pencernaannya atau akan ada bekas nih, ini sudah karena terlalu komplikasinya terlalu tinggi, seperti apa dok? Kalau pada usus buntu, pada radang saja belum dia pecah, itu mungkin
hari ini misalkan hari Ya. Kamis ini dia ke rumah sakit, kemudian hari Rabu ke rumah sakit, kemudian langsung operasi itu juga, mungkin besok kalau nggak ada keluhan dia bisa pulang. Jadi 1-2 hari sudah bisa pulang. Ya. Kalau dikerjakan dalam kondisi akut, misalkan belum ada pecah ya. Tapi kalau sudah pecah, nah itu akan lebih repot karena perlu antibiotik yang dimasukkan lebih lama, recovery-nya akan lebih lama, karena operasi lebih besar. Jadi ya jadi beban sebenarnya bagi pasiennya. Pernah nggak sih dok ada pasien yang memang ini terlambat nih dibawa ke rumah sakit usus buntu yang pernah ditangani oleh dokter Hadi? Karena kan kita bicara dengan perkembangan teknologi yang ada apalagi di perkotaan gitu ya dok. Padahal orang bisa datang ke fasilitas kesehatan dengan mudah gitu. Tapi masih ada saja orang yang terlambat untuk datang ke fasilitas kesehatan berkaitan dengan usus buntu ini. Tetap ada pasti. Kebanyakan takut operasi, jadi ketika ini harus operasi atau apa ini harus operasi, sudah takut duluan. Nah itu padahal operasi ini untuk life saving sebenarnya, untuk mencegah komplikasi lebih jauh yang akan lebih berat bagi pasiennya. Tapi kadang-kadang ketika terima operasi, oh saya masih bisa tahan, jadi dia nggak mau operasi. Kalau di kota masalahnya begitu ya. Kalau di desa mungkin karena nggak ada fasilitas, tapi kalau di kota kan dekat. Tapi kendalanya pasien tidak bersedia. Nah dia bersedihnya kapan? Setelah dia berat, sudah Ya di level 11 itu tadi ya dok ya rasa sakitnya gitu ya. Level 11 mau nggak mau ya sudah dok, saya mau operasi. Nah itu tepatnya kondisinya sudah kan berat, sudah nanah kemana-mana dan itu akan pasti lebih berat. Dan itu kan kalau bicara nanah itu kan banyak sekali kuman gitu ya dok ya. Itu kan yang takutnya malah harusnya tidak terjadi, malah terjadi seperti itu gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Imam. Dok, katanya makan makanan yang berbiji bisa menyebabkan usus buntu seperti biji cabai, biji jambu kristal. Benar nggak sih dok hal itu? Nah ini tadi sudah sempat dibahas, tapi kita menjawab pertanyaan dari Pak Imam dok. Iya, terima kasih Pak Imam. Jadi memang tidak selalu ada biji di situ yang membuntu gang buntunya tadi ya. Ya bisa macam-macam ya. Tapi tidak, jadi bukan karena makanan. Gampangnya begini, mungkin se-Indonesia lah 240 juta makan pedas gitu makan ya, pedas ya. Tapi tidak semuanya jadi usus buntu, radang usus buntu. Jadi memang tidak karena biji cabai ya, karena yang jangan makan banyak biji cabai atau biji jambu biji gitu ya. Itu bisa menyebabkan usus buntu. Itu tidak seperti itu ya sahabat. Penyebab utamanya belum diketahui memang, tapi bukan karena gaya hidup dalam artian ini adalah pola makan gitu ya dok, bukan seperti itu. Tapi apakah ada makanan ataupun juga minuman yang bisa memperparah dari kondisi usus buntu? Kalau bukan jadi penyebab mungkin karena sudah ada gejala sebenarnya, tapi dengan mengkonsumsi makanan tersebut atau minuman tersebut itu akan bisa memperparah kondisi dari usus buntu dok? Tidak ada. Karena dia hanya radang, dia berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh makanan yang dimakan di ususnya. Jadi tidak ada makanan minuman atau yang mengganggu atau lebih memperparah kondisinya. Tapi memang berarti memang usus buntu ini bukan karena makanan ataupun bukan karena pola makan gitu ya dok ya? Bukan. Dan ini kondisi yang ya itu kan menarik ya sahabat, baru tahu saya tadi waktu bukan ya dok, karena itu mitos makanya. Tapi bukan karena mungkin makannya yang sembarangan atau suka makan pedas dan lain sebagainya, itu juga bukan sahabat. Jadi ini yang harus kita aware karena ini adalah penyakit yang emergensi dan akut. Jadi kalau sudah merasakan gejala-gejala yang sudah disampaikan oleh dokter Hadi tadi, ya sudah harus datang ke fasilitas kesehatan, jangan menunggu rate sakit atau gejalanya itu 11 ya. Kalaupun sudah nggak enak ini, tidak seperti biasanya, sudah harus mulai memeriksakan diri. Toh fasilitas kesehatan juga sudah dekat di kita gitu ya sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu. Tetap stay tune di 96 FM Mercury karena kita masih akan ngobrol berkaitan dengan tema mewaspadai usus buntu bersama dengan Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah spesialis bedah digestif di Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Mercury, sahabat. Tadi saya sempat ngobrol off air berkaitan dengan penyakit usus buntu ini, ternyata tidak hanya diderita di Indonesia, banyak sekali di dunia ini, dan bisa dikatakan tadi Dr. Hadi Winoto mengatakan bahwa ini merupakan penyakit yang kasusnya cukup lumayan banyak harus dilakukan tindakan ya dok. Betul, ya. Karena memang akut dan emergensi ini sahabat. Dan penyakit usus buntu ini juga tadi sempat ngobrol, ini tidak kambuh kok. Kalau sudah diambil berarti sudah sembuh atau seperti apa dok? Betul, jadi karena dia radang kemudian operasi itu diambil usus buntunya. Ketika sudah diambil
ya selesai. Artinya tidak mungkin dia akan ada lagi di kemudian hari, kira-kira gitu. Jadi sudah berarti aman ya dok ya, tidak meskipun sudah dioperasi berarti saya bisa makan ataupun juga bisa melakukan gaya hidup seperti biasa, atau kan ada beberapa setelah operasi harus dijaga dulu gini-gini. Oh tidak. Biasa, seperti biasa, makan, minum biasa, aktivitas biasa. Mungkin aktivitas agak terganggu karena terkait luka operasinya, tapi setelah itu selesai, makan, minum biasa. Jadi tidak ada pantangan atau apapun gitu ya dok. Betul. Ya istilahnya harus menjaga lagi karena takut karena tidak ada kekambuhan gitu ya. Betul. Nah ini yang istilahnya sudah tertangani dengan state yang masih aman gitu ya dok ya, tidak yang ada komplikasi seperti yang pecah itu tadi. Nah kalau untuk yang pecah ini apakah ada treatment atau hal yang khusus yang harus diwaspadai dok? Jadi tentu jangan sampai menunggu pecah karena sudah terlambat istilahnya, artinya penanganannya akan lebih berat dan operasinya akan lebih besar. Bukan hanya operasinya atau selama dia sakit, tapi resiko di kemudian hari juga lebih berat karena operasi besar ada sempat ada terkotori oleh nanah dalam perutnya, jadi resiko terjadinya perlekatan ususnya di kemudian hari mungkin akan lebih besar juga. Apa perlekatan yang paling banyak dikeluhkan pasien ya? Dia nyeri hilang, timbul asa nggak nyaman lah dalam perutnya karena gerakan ususnya akan terganggu karena dia nggak bisa gerak bebas karena dia ada lengket-lengket di dinding-dindingnya. Itu yang sering-sering terganggu. Dan itu penanganan akan lebih susah lagi dan akan dilakukan tindakan lagi ya dok ya? Tidak sih, kalau selama dia masih bisa tertangani tanpa harus operasi, kita tanpa operasi, meskipun ada perlekatan tapi bisa ditangani tanpa operasi tetap pilihan utama. Tapi memang akan berulang, akan berulang. Jadi untuk yang case tertentu itu ya dok ya? Betul, nyeri karena perlengketannya akan berulang. Itu yang kondisi-kondisi yang seperti, makanya ini di perbincangan ini adalah pengennya Anda ini bisa aware dengan kondisi-kondisi gejala dari usus buntu ini supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu tadi ya dok ya. Karena kan ini akan tidak hanya penanganannya akan lebih lama, juga Anda harus mewaspadai kegiatannya pun, karena kan dengan segala kegiatan akan menyebabkan resiko yang lebih lagi dari kondisi pelengketan usus itu tadi, karena sudah menyebar, dalam artian menyebar karena pecah itu tadi ya dok ya. Itu yang harus. Dan untuk pencegahan ini apakah bisa dicegah dok dari usus buntu kondisi ini? Penyebabnya saja belum pasti, belum diketahui secara pasti ya sahabat. Begitupun dengan faktor resiko yang bergantung lagi. Nah untuk pencegahan apakah ini bisa dicegah? Tidak bisa dicegah, nggak bisa dicegah. Jadi ya dia datang tanpa kita ketahui, jadi bisa datang kapan saja. Datang tak diundang ya dok ya, pulang diantar sama dokter Hadi gitu ya dok. Enggak, tidak bisa diprediksi kapan dia datang, karena kan kondisi infeksi ya, jadi tidak tahu kapan dia datang. Sehingga ketika mungkin ini pada mau musim mudik dan sebagainya, ketika ada merasakan rasa nggak nyaman di perutnya, mungkin curiga kalau lihat usus buntu, mungkin Anda segera periksakan aja ke rumah sakit terdekat. Ini masuk kondisi emergensi, akan ditangani di rumah sakit Anda, tempat Anda dimanapun. Tidak perlu ini karena libur lebaran ini tutup ininya polinya misalnya. Tidak, ini kondisi emergensi, Anda harus datang ke rumah sakit ke UGD, jadi gitu. Akan dilihat lah. Intinya untuk memilah, oh ini Anda memang usus buntu, oh ini bukan, oh ini aman bagi Anda. Lebih baik Anda seperti itu daripada terlambat akan lebih berisiko. Yang penting kalau ada gejala yang tidak enak langsung datang ke IGD karena akan ditriase. Oh ini kondisi darurat, ini langsung itu tindakan gitu ya dok. Betul. Itu yang harus dilakukan. Ini pertanyaan lagi dari Mbak Iren. Dok, benar nggak sih sering susah buang angin itu merupakan gejala dari usus buntu? Nah ini hal baru nih dok. Benar nggak sih dok? Tidak terkait seperti itu sebenarnya. Ketika kita mau buang angin itu kan ada mekanismenya dari gerakan usus besarnya. Nah usus buntunya ini dia organ yang dia nyempil aja sebenarnya. Jadi dia tidak mempengaruhi fungsi usus besar secara umum sebenarnya. Dia mempengaruhi ketika dia meradang. Inflamasi itu dia mempengaruhi sekitarnya saja, atau dia kalau dipecah mengaruhi seluruhnya. Tapi selama dia tidak meradang, dia tidak mempengaruhi fungsi usus besarnya. Jadi gerakannya, misalkan pola BAB-nya atau buang anginnya dan sebagainya itu tidak terpengaruh karena usus buntu. Ya.
Ini bukan menjadi gejala gitu ya kalau susah buang angin ya, tapi mungkin gejala yang khasnya tadi adalah di kanan bawah terutama ya dok Paling ya. banyak, betul. Kemudian disertai dengan demam, kalaupun tidak selalu demam atau memang disertai dengan demam selalu? Bisa demam tinggi atau demam orang bilangnya sumber-sumber begitu. Oh iya iya iya. Ya. Itu yang gejala khasnya ya dok ya. Demam itu menunjukkan adanya infeksi sebenarnya. Nah itu kan bisa macam-macam ya. Tapi ketika ada nyeri tekan di kanan bawah, kita berpikir oh mungkin nyeri infeksinya ada di situ, di perut di kanan bawahnya, usus buntu mungkin. Jadi untuk masyarakat ya, untuk sahabat-sahabat Mercury jangan pernah takut kalau Anda merasakan gejala-gejala untuk segera datang ke fasilitas kesehatan ya sahabat, karena lebih baik ditangani lebih cepat karena takutnya akan ada hal-hal yang fatality ataupun juga komplikasi yang menyebabkan kalau usus buntu ini tidak tertangani dengan baik, karena ini tidak ada pencegahannya ya dok. Betul, ya betul. Juga penyebabnya belum diketahui secara pasti. Ini kondisi yang emergensi dan akut, juga bukan keturunan atau istilahnya bawaan dari lahir, Bukan. tapi kondisi-kondisi yang menarik dari penyakit ini gitu ya. Siapapun bisa terkena berarti ya dok? Siapapun bisa terkena. Siapapun bisa terkena dan tidak karena gaya hidup ataupun juga pola makan. Betul. Ini yang baru saya ketahui, ternyata mitos-mitos yang ada itu tidak sepenuhnya betul ya sahabat, jadi harus dikonfirmasi. Ini cara saya untuk mengkonfirmasi pada Dokter Hadi. Ini pertanyaan lagi dari Pak Rizal. Dok, katanya ada perbedaan gejala usus buntu pada pria dan wanita. Mohon penjelasannya. Tadi sudah sempat dikatakan hampir sama ya dok ya, tapi silakan dijawab dok pertanyaan dari Pak Rizal. Kalau keluhannya sih sama Pak. Terima kasih Pak Rizal. Jadi keluhannya sama, laki-laki, perempuan, anak atau dewasa tetap sama keluhannya, nyerinya cenderung di kanan bawah. Memang sebagian besar seperti itu ya. Cuman memang ada kekhususan antara laki-laki dan perempuan. Karena pada perempuan di organ kanan bawahnya ada kandungan. Jadi ada indung telur di situ. Nah itu segala sesuatu yang ada di indung telur, misalkan ada kista, ada tumor dan sebagainya, atau infeksi di indung telurnya, terutama indung telur yang di sebelah kanan, mungkin gejalanya akan mirip seperti usus buntu. Nah, sehingga pada perempuan akan perlu dikonfirmasi dulu, misalkan apakah benar ini usus buntu atau dia ada infeksi atau sesuatu yang lain di indung telurnya. Jadi memang karena letaknya gitu ya dok. Betul, ya, ini jadi harus dikonfirmasi terlebih betul, dahulu. karena letaknya berdekatan dan ya harus menentukan, karena misalkan kalau ada sesuatu misalnya kista di indung telurnya mungkin tidak harus operasi misalnya gitu. Tapi kalau memang usus buntu kan operasi, ini pilihan yang sangat jauh berbeda. Perlu dikonfirmasi dulu. Dok, tadi sempat dikatakan bahwa ibu hamil ini memiliki faktor resiko juga berkaitan dengan usus buntu. Nah, untuk penanganan dari ibu hamil ini kan pasti berbeda dengan pasien yang tidak hamil gitu ya dok. Apakah pada saat kehamilan itu dilakukan tindakan atau seperti apa dok? Sama, jadi tetap dilakukan operasi dengan ibu hamil, tetap dilakukan operasi dengan kondisi kehamilannya. Oh. Kalau ditemukan suatu kondisi apendisitis akut, radang akut, meskipun dia hamil, berapapun di usia kehamilan tetap dilakukan operasi. Karena takutnya kalau dia pecah, itu akan resiko lebih berat bagi bayi dan bagi ibunya sendiri. Tetap dikerjakan operasi. Kan itu berarti tindakan operasi. Nah, untuk itu kan ada pembiusan juga. Bagaimana dengan kondisi janin? Itu kan juga akan lebih. Ya, itu betul, lagi ya dok ya? Betul. Satu memang dengan teknologi obat yang sudah ada akan lebih aman bagi janin, atau misalkan dengan teknik pembiusan tidak harus dibius total, misalkan seperti orang melahirkan kan tidak harus bius total, di lokasi spinal gitu ya, disuntik di punggungnya, kemudian dari pusat ke bawah nggak terasa. Seperti itu bisa dikerjakan untuk meminimalkan efek samping obat yang kita berikan ke janinnya. Tetap bisa dikerjakan. Dan itu juga di kondisi kehamilan berapapun, kalau memang itu kondisi usus buntu harus segera dilakukan tindakan gitu. Betul, ya dok ya. Betul. Biasanya sama, kita menghindari komplikasi yang lebih lanjut yang akan memperberat bagi pasien dan kondisi yang lain, termasuk pada ibu hamil juga sama seperti itu. Penanganannya sama. Itu yang harus diwaspadai, karena memang ini kondisi akut dan emergensi. Jadi meskipun dalam kondisi hamil usia berapapun, tadi dokter Hadi mengatakan bahwa itu akan juga segera dilakukan tindakan gitu ya dok ya, karena
takut hal-hal yang tidak Betul. diinginkan. Nah, pada ibu hamil kan agak berbeda ya, karena Ya. dia ada bayi ada Betul. bayi di bawahnya, Dengan sehingga betul letak yang letaknya akan berbeda memang. Jadi tidak di kanan bawah tapi lebih ke atas, di perut di kanan atas. Jadi maksudnya atas bawah itu kita batasnya di pusar ya. pusar, ya. Kalau perut kanan pada ibu hamil yang hamil besar kan makin kedorong usus besarnya. Jadi kalau dia radang usus buntu nyerinya tidak di kanan bawah memang, tapi lebih cenderung lebih ke atas. Karena lokasi anatomis sudah berubah kan ada bayi di situ. Nah ini ibu hamil juga harus waspada ini ya. Jadi Betul. kalau ada kondisi, oh itu kan kanan bawah. Nah karena kondisi ibu ini adalah sedang hamil, jadi Iya. letak dari usus itu akan berubah. Berubah. Dengan ada janin di dalam gitu ya dok ya. Jadi malah lebih ke atas ya dok untuk Iya. ibu hamil. Iya. Nah kalau sudah nyeri di bagian kanan sedikit lebih atas itu tadi, kemudian nyerinya tidak berkurang, itu terus terjadi. Nah, Anda juga harus mulai konsultasi kepada dokter kandungan Anda terlebih dahulu. Betul, Dok, ini betul. kondisinya seperti apa gitu ya, Dok ya? betul. Apakah jangan dikira-kira sendiri, takutnya gitu kan? Harus dikonsultasikan terlebih dahulu bagaimana kondisinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu, sahabat. Dok, 1 jam tidak terasa. Betul 1 jam. Kita pengen Dokter Hadi memberikan pesan sehat ataupun juga tips berkaitan dengan usus buntu ini seperti apa, meskipun tidak bisa dicegah dok, apa yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan usus buntu ini dok? Betul, terima kasih. Jadi memang karena kondisi ini bisa datang kapan saja, kondisi akut ya, dan infeksi akut begini kita tidak bakal tahu dia kapan datang. Nah, akan jauh lebih baik ketika dia datang lebih awal dan ditangani lebih awal, akan jauh lebih baik karena akan meminimalkan resiko dan komplikasi lebih lanjut ketimbang kita menunggu sampai betul-betul nyata pecah dan sebagainya, akan jauh lebih berat bagi pasien. Jadi untuk menghindari kondisi yang tidak diinginkan ya sahabat, jangan hanya mengira oh usus buntu saja. Tidak seperti itu, ternyata komplikasinya juga Lebih bisa berat, betul. lebih berat lagi gitu ya sahabat. Jadi kalau memang sudah memiliki gejala seperti yang dikatakan oleh Dokter Hadi tadi, sahabat, terutamanya di kanan bawah, ini kondisinya nyeri yang tidak hilang dan terus menerus, ini sudah harus periksa ke fasilitas kesehatan. Dan untuk ibu hamil catatannya bukan di kanan bawah tapi ini sedikit ke atas karena memang kondisinya berbeda ya, karena ada janin di dalam. Itu juga harus waspada berkaitan dengan usus buntu karena ini kondisi yang emergensi dan akut sahabat kalau bicara tentang usus buntu ini ya. Dan tentunya perbincangan di edisi Rabu 20 Maret 2024 ini sudah harus kita akhiri sahabat. Terima kasih untuk Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif, sudah memberikan kita edukasi. Terima kasih Mbak Yanti. Dan juga informasi sudah menyempatkan waktu ya sahabat untuk mengedukasi kita seputar mewaspadai usus buntu. Dan untuk Anda yang tertinggal, jangan khawatir sahabat, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu. Terima kasih juga untuk Dr. Brahmana dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan edukasi dan informasi seputar kesehatan di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Ketemu lagi di Rumah Sehat Surabaya di Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang sahabat. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.